Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Septina Gavila dengan nomor induk mahasiswa 19234015, mahasiswi dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi mata kuliah preservasi dan konservasi yang diampu oleh dosen Ibu Desri Yeni Esos MIKOM. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah preservasi dan konservasi, yang mana pada video ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada peta, slide, fotokopi dan tinta, lalu ada perbaikan bahan pustaka dan restorasi, ada sistem penjilitan dan cara menjilid buku, ada pelestarian nilai informasi, ada prosedur ahli media dan standar pendamaan file, dan ada perawatan dan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pertama, yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Harus diketahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari peta. Peta secara umum adalah sebuah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang latar dengan skala tertentu. Sedangkan pada peta yang dikoleksi di ilmu perpustakaan yaitu sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, bahasa, dan lainnya. Peta ini diketahui memiliki ukuran dan bentuk yang beragam sehingga perlu penyimpanan dan perawatan yang khusus. Hal ini dilakukan karena peta menjadi bahan perpustakaan yang berguna untuk penelitian, pendidikan, pengajaran maupun keperluan bisnis lainnya. Selanjutnya saya akan masuk kepada cara perbaikan peta. Diketahui peta mengalami kerusakan karena diakibatkan oleh dua faktor, yaitu ada kerusakan yang diakibatkan oleh kimiawi dan mekanisme. Kerusakan kimiawi ini disebabkan oleh kandungan asam yang terdapat di dalam kertas. Sedangkan kerusakan mekanisme ini yaitu kerusakan yang disebabkan oleh faktor luar, misalnya karena kelembapan, kekeringan maupun adanya sering dilipat. Oleh sebab itu, penyimpanannya baik bagi peta. Cara penyimpanannya itu harus sesuai dengan bentuk dan ukurannya yang tersedia, baik itu laci horizontal ataupun laci vertikal. Untuk peta yang digantungkan maka perlu dilakukan pada dinding atau dapat digulung lalu diletakkan pada rak khususnya. Penyimpanan yang baik itu yang pertama diperhatikan bentuk lemari dan raknya. Yang kedua yaitu letak rak, hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemustaka. Lalu bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau dari besi baja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai slide. Slide adalah salah satu jenis bahan pustaka, yaitu audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan. Slide ini memiliki bentuk ukuran yang kecil, sehingga harus dibaca dengan bantuan alat bernama proyektor. Kita ketahui bahwa slide ini memiliki beragam macam bentuk dan ukuran, yaitu ada 1/4 kali inci disebut dengan latar slide. Yang kedua yaitu ada 1/4 dikali 1/4 inch, lalu ada 4 dikali 5 inch dan 2 dikali 2 inch. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan slide. Bagaimana cara kita memelihara slide? Yang pertama yaitu pada penyimpanannya dilakukan secara hati-hati. Lalu tempat penyimpanannya itu harus bebas dari cahaya, debu, dan kelembapan. Karena diketahui debu yang menempel di permukaan slide dapat dibersihkan dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Slide itu harus terhindar dari cahaya matahari agar tidak mudah pudar warnanya. Lalu kelembaban akan mengakibatkan jamur tumbuh dan warna slide akan rusak, sehingga pada perpustakaan harus menggunakan suhu udara sekitar 4 derajat Celcius untuk slide. Lalu hindari slide dari berserakan di atas meja. Selanjutnya fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian kegiatan dari pelestarian bahan pustaka dengan memanfaatkan alat. Sedangkan tinta adalah campuran bahan pewarna dengan beda cair seperti air. Fotokopi ini apabila suatu buku telah lapuk,
maka hendaknya melakukan fotokopi yang nantinya bisa dipinjamkan kepada para pemustaka di saat mereka mengunjungi perpustakaan. Apabila buku asli yang tidak bisa untuk dibawa keluar ke perpustakaan atau tidak bisa dipinjam, maka bisa dipinjamkan buku tersebut tetapi dalam bentuk fotokopi, sehingga buku aslinya tidak dikhawatirkan untuk hilang ataupun rusak. Cara pemeliharaan fotokopi. Yang pertama, kita harus merawat mesin fotokopinya terlebih dahulu dengan cara melindungi mesin dari debu yang membandel, lalu membersihkan kaca scanner dengan menggunakan lap yang sudah dibasahkan. Lalu jangan lupa bersihkan karet-karet yang terdapat pada mesin menggunakan minyak kayu putih. Jangan lupa untuk mengeluarkan limbah tinta bekas fotokopi, bersihkan waste toner, lalu selalu menjaga listrik untuk tetap stabil. Yang kedua, pada buku fotokopi hendaknya memperhatikan penjilitan dari punggung buku. Karena diketahui buku ini fotokopi terkadang dipinjamkan kepada pemustaka agar buku yang asli masih terjaga keawetannya dengan baik. Yang ketiga, jauhkan tinta fotokopi dari sinar matahari agar tidak mudah pudar. Lalu yang keempat, hati-hati dalam menyusun halaman bahan pustaka yang sudah difotokopi, karena diketahui bahwa tinta fotokopi mudah untuk saling menempel jika buku disusun terlalu padat. Selanjutnya, macam-macam dari tinta. Tinta memiliki bahan dasar yaitu mineral yang berupa garam besi. Misalnya, ferrosulfat dicampur dengan rendapan kulit kayu owak, maka hasilnya akan biru kehitam-hitaman. Macam tinta ini yaitu pertama ada tinta tulis, yang mana dituliskan pada kertas yang bersih, mudah meresap, tidak tembus dan cepat kering. Yang kedua ada tinta cetak. Tinta ini bersifat lebih kental, dikemas dalam bentuk tab, terdiri dari berbagai warna dan dapat dimasukkan pada mesin ketik. Yang ketiga ada ballpoint. Ballpoint terdiri dari bahan celluloid, yang mana pewarnanya dicampur dengan minyak dan damak. Tintanya lalu dipindahkan dari tabung persediaan ke kertas melalui bola yang terletak di ujung pena tersebut. Cara pemeliharaan tinta. Yang pertama yaitu pilihlah tinta yang baik dan diletakkan sesuai dengan jenis sehingga mudah untuk digunakan saat diperlukan. Lalu yang kedua yaitu pada tinta yang dicetak diletakkan di dekaprint agar mudah digunakan. Dan adanya persediaan, yang mana tinta ini diletakkan pada tempat yang aman, tertutup dan terhindar dari sinar matahari. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua yaitu tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Pada perbaikan bahan pustaka ini, saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu ada menambal, menyambung, dan penjilitan. Perbaikan bahan pustaka yang pertama yaitu dengan menambal, yang mana prinsip kerja menambal dilakukan dengan cara menutup bagian yang berlubang dengan menggunakan kertas Jepang dan perekat kanji. Bahan perekat yang digunakan adalah campuran perekat kanji dengan CMC atau MC, atau bisa juga dibantu dengan menggunakan alat taking iron. Cara menambal yang pertama yang harus diperhatikan, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, pada bagian tepi lubang dan apabila terdapat potongan kertas yang hilang, lalu dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, mengoleskan perekat dengan sangat hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis tadi. Yang keempat, letakkan kertas yang menambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan disesuaikan. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian yang berlubang ditipis dengan menggunakan cutter. Lalu yang keenam, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Yang ketujuh, apabila telah kering, tinggal diratakan dengan menggunakan tulang pelipatnya. Lalu adanya perbaikan bahan pustaka dengan menyambung, yang mana prinsip kerja menyambung ini yaitu merekatkan apabila ada bagian yang robek disebabkan terjadinya lipatan, sehingga nanti akan dikuatkan dengan jenis potongan kertas tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak mudah robek pada bahan pustaka yang tidak luas atau membesar.
Cara menyambung ini yang pertama, pilihlah kertas yang digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, lalu letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah seret kertas. Lalu ditarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trap chain yang telah dicelupkan dalam air. Yang keempat, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis tersebut. Lalu, rapatkan bagian kertas yang robek dengan sangat hati-hati. Setelah itu dapat dioleskan perekat di atas kertas penyambung. Setelah itu letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian apabila ada yang berlebih. Lalu letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah itu setelah kering, potong bagian yang berlebih tersebut. Selanjutnya, penjilitan. Penjilitan adalah tahap yang dilakukan pada bahan pustaka dengan cara menyambungkan berbagai lembaran kertas untuk disatukan lalu dipasangkan cover agar menjadi suatu bahan pustaka yang utuh. Prinsip dalam penjilitan ini dilihat pada prinsip kerja penjilitannya. Penjilitan dapat menggunakan sampul lunak maupun sampul keras. Itu tergantung dari bentuk dan fisik dari bahan pustaka tersebut. Sarana yang biasa kita gunakan untuk melakukan penjilitan yaitu ada komputer, printer, mesin potong, gunting, palu, lem, kertas jilid, mesin laminating, mesin fotokopi, double tape, kertas karton, jarum, penggaris besi, hektar besar, pelubang, kain linel, benang dan kawat jahit. Cara penjilitan ini pertama yaitu menghimpun kertas untuk menjadikan bahan pustaka dan jangan salah untuk mengurutkan nomor halamannya hingga nomor halaman tersebut harus diurutkan dengan benar. Yang kedua yaitu melakukan penggabungan setiap lembaran bahan pustaka dengan memperhatikan jilitannya sesuai dengan slip petunjuk yang dipilih baik itu jilid kaye, signatur, binding, jilid lem punggung, jilid spiral, jilid lakban itu harus diperhatikan. Lalu adanya restorasi. Restorasi pada perpustakaan yaitu dilakukan restorasi pada naskah. Yaitu yang pertama yaitu dengan membersihkan dan melakukan fumigasi minimal 1 tahun sekali. 2. Melapisi dengan kertas khusus pada lembaran naskah yang rentan. 3. Memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan arsip. Yang keempat, menempatkan di dalam lemari agar aman. Itu menempatkan pada ruangan yang memiliki suhu ruangan atau AC dengan suhu yang sesuai dan telah diatur dengan baik. Selanjutnya ada materi 3, sistem penjilitan dan cara menjilid buku. Sistem penjilitan ini yaitu adalah proses cara menjilid dalam perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi bahan pustaka tersebut. Tujuannya yaitu mempertahankan dan melindungi fisik buku, lalu melindungi kandungan informasi yang penting agar tidak hilang. Jenis-jenis penjilitan ada yang pertama ada jilid hardcover, yang kedua ada jilid softcover, yang ketiga ada jilid kaye, lalu ada jilid dengan tanda, ada jilid lem punggung, ada jilid spiral dan jilid lakban. Teknik menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar, tetapi berguna untuk memperbaiki buku tersebut. Tekniknya itu ada 4. Yang pertama ada menjilid buku dengan cara dijahit, lalu menjilid buku dengan menggunakan pita, lalu menjilid buku dengan menggunakan staples, dan menjilid buku dengan menggunakan profesional jilid. Cara penjilid dengan jahit. Prosesnya yang pertama, tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Yang kedua, tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang harus 1,5 inci dari atas dan dari bawah. Setelah itu tempatkan gabus di ujung jarum, lalu jahit dari lubang tengah ke atas bawah dan selanjutnya sampai dari tengah. Terdapat 3 teknik menjahit yaitu ada spine, stitching, needle variasi. Lalu adanya cara menjilid dengan menggunakan pita, yaitu dengan menggunakan teknik mengikat dekoratif.
Yang pertama, halaman tidak perlu dilipat dan ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Lalu lubang sekitar setengah inci dari tepi 1/4 inci dari satu sama lain. Setelah itu masukkan pita melalui lubang. Lalu pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. Cara menjilid buku dengan menggunakan staples. Yang pertama, lipat halaman di mana tulang belakang akan ditumpukkan dalam urutan yang benar. Lalu buku halaman yang gunakan staples panjang untuk pokok secara vertikal. Selanjutnya tutup buku dan menyembunyikan pada bagian lubang tulang belakang dengan panjang sedikit lebih panjang dari buku tersebut. Cara menjilid buku dengan profesional binding. Yang pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Yang kedua, tanda ditempelkan pada halaman yang akan dijahit tersebut, lalu dijahit pada bingkai. Setelah itu halaman dipegang bersama untuk melipat. Lalu gunakan lem untuk memperkuat tulang belakang buku tersebut. Setelah itu halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, lalu letakkan pada penutup. Setelah saya menjelaskan mengenai cara menjilid ini, maka saya akan melakukan penjilidan, yaitu saya akan menggunakan teknik staples. 반짝이는 별빛들 깜빡이는 켜진 건물 우린 빛나고 있네 각자의 밤 각자의 별에 어떤 빛은 남아 어떤 빛은 다워 사람들의 불빛들 소중한 만화 어두운 밤 외로운 너 별처럼 다 오랜 나 사라지지 뭐 큰 존재니까 Let it shine 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 더 아름다운 건 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야 You got me 난 너를 보며 꿈을 꿔 I got you Selanjutnya materi yang keempat yaitu pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen, yaitu bisa dari bentuk mikro atau menggunakan bentuk mikrofilm.
Pelestarian ini yaitu adanya bentuk mikrofilm dan CD-ROM. Yang pertama yaitu mikrofilm. Mikrofilm ini diketahui diproduksi oleh John Benjamin Denser tahun 1939, yang mana sejarahnya yang pertama pada tahun 1908 digunakan untuk memfoto dokumen oleh Amadeus Johnson dan Royal Archives of Stockholm. Lalu pada tahun 1930, C.S. Metron mengirimkan surat kabar untuk dibuatkan mikrofilm ukuran 35 mm. Pada tahun 1934, Perpustakaan Umum New York menyediakan mikrofilm dan David C. Weber menemukan sistem pembuatan mikrofilm ini. Pada tahun 1935, Van Ipol bagi layanan mikrofilm pada Perpustakaan New York Public Library menggunakannya, dan pada tahun 1939 inilah teknologi fotografi mikro oleh Benjamin Denser. Bentuk mikrofilm. Mikrofilm adalah istilah bentuk mikro yang dituangkan dalam bentuk film dengan berbagai ukuran, misalnya ada 8 mm, 16 mm, 35 mm, dan 70 mm, dan biasanya digunakan yaitu 35 mm. Alasan penggunaan mikrofilm ini yaitu yang pertama, melestarikan koleksi yang memiliki nilai sejarah, yang kedua, menyelamatkan koleksi yang rusak, yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia, lalu yang keempat, mempermudah menggunakan bahan asal yang bertumpuk, lalu yang keenam, menghemat uang dalam pengiriman, yang ketujuh, mengurangi kerusakan, lalu menggantikan interlibrary load. Yang kedua yaitu ada CD-ROM, yang mana data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM ini tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai, yang mana CD-ROM PC atau komputer jenis lainnya. Keunggulan CD-ROM itu yaitu memiliki daya tampung yang besar, memudahkan penulisan literatur, memudahkan pembuatan katalog, dan intinya dapat membantu pustakawan. Ini adalah pelestarian CD-ROM, yaitu memperhatikan sifat dan watak PC. Lalu disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Lalu harus dihindari dari virus dan menjaga temperatur, yaitu kelembapannya 40-60%. Lalu selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu proses alih media dan standar penamaan file. Alih media ini yang mana adalah proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Proses alih media ini dapat kita ketahui dari adanya koleksi buku, koleksi majalah, dan koleksi TTG. Koleksi buku yang pertama, scan koleksi proceeding, seluruhnya dimulai dengan cover sampai halaman terakhir. Selanjutnya hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul dari covernya. Lalu file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Untuk keperluan database iklan, selanjutnya file tersebut extract berdasarkan judul artikel, dan setiap file dari artikel dientrykan ke dalam database iklan tersebut. Prosedur alih media pada majalah. Yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah kemudian beri satu nama. Kemudian file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikel, lalu di scanning dalam file yang lengkap dalam lampiran. Setelah itu, scan dilakukan untuk setiap artikel diberi nama dan dilakukan secara seterusnya. Diketahui standar penamaan file. Yang pertama pada koleksi buku, yang mana buku yang di-scanning terdiri atas cover dan semua artikel penamaan direktori. Sehingga penamaannya yang pertama ada nama direktori penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file dijadikan dalam bentuk PDF. Tanda penamaan file yaitu ada pada koleksi proceeding, penamanya ada nama penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file yang dijadikan dalam bentuk PDF. Pada koleksi buku edisi khusus, penamaan filenya itu nama direktori, garis miring, penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file edisi khusus dalam bentuk PDF.
Standar penamaan pada majalah yaitu namanya maksimal menggunakan 8 digit atau 8 karakter, yang mana namanya itu nama direktori majalah, garis miring tahun terbit, garis miring nama file. Sedangkan pada koleksi TTG, penamaan koleksi brosur yaitu nama direktori, garis miring penerbit, garis miring tahun terbit, dan garis miring nama file. Materi yang ke-6 yaitu tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan adalah bentuk proses, cara, perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka. Jadi, perawatan bahan pustaka adalah cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih baik. Itulah pengertian dari perawatan bahan pustaka. Selanjutnya, adanya penyiangan bahan pustaka. Pengertian penyiangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkannya dari koleksi karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Oleh karena itu, telah adanya edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi pemustaka. Fungsi penyiangan bahan pustaka ini yang pertama yaitu menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu kita, lalu membuat koleksi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan sehingga citra perpustakaan akan lebih baik, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi yang dibutuhkan oleh seorang pemustaka, lalu mendapatkan masukan yang konstan pada ketentuan dan kelemahan koleksi. Kriteria penyiangan bahan pustaka yaitu berdasarkan pertama penampilan atau kondisi, lalu volume yang berlebihan, konten yang miskin, bahasa, kelas khusus dari koleksi, usia koleksi, penyimpangan berdasarkan kelas khusus untuk usia tertentu untuk disisiani, penyimpangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, dan penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Sarana penyiangan menurut Putra Aidil pada tahun 2019 yaitu yang pertama adalah tentang katalog perpustakaan, yang kedua kartu register dan daftar buku, yang ketiga sarana yang menunjang pelaksanaan penyiangan koleksi. Kendala penyiangan bahan pustaka yang terhadap koleksi yang dimiliki. Yang kedua, terdapat anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitasnya. Yang ketiga, anggapan penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan. Lalu masih ada prosedur yang begitu rumit yang susah untuk dipahami.